Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Habil Irwan dengan NIM B1A125160 dari kelas E Prodi Ilmu Hukum. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah membahas jurnal dengan judul Dinamika Politik Identitas di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Dan tujuan lain dari video ini adalah ini sebuah tugas dari Bu dosen kami, Bu dosen tercinta, Bu dosen Pancasila, saya lupa namanya, maaf Ibu. Tapi yang jelas saya akan menjelaskan jurnal ini secara ringkas. Dalam video ini akan berisi tentang isi jurnal, sebagian besar isi jurnalnya itu seperti apa. Lalu saya akan memberikan pandangan saya terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila apa yang terkandung dalam jurnal ini. Lalu dalam video ini disclaimer, saya menggunakan alat bantu. Alat bantunya bukan AI, bukan apa, tapi sebuah poin-poin yang sudah saya catat di sini untuk membantu saya menjelaskan jurnal secara terstruktur agar mudah dipahami oleh para penonton. Tapi untuk Ibu mungkin Ibu sudah paham lah, karena Ibu dosen kan. Oke, saya akan membahas politik identitasnya dulu. Politik identitas itu bagi teman-teman yang belum tahu adalah sebuah praktik politik yang digunakan oleh sebuah kelompok untuk mendapatkan dukungan politik. Siapa kelompoknya? Kelompok yang berdasarkan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, politik identitas ini itu memiliki beberapa keunggulan tentu saja. Itu bisa meningkatkan solidaritas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan cara yang salah atau tidak ada kata toleransi di dalam praktiknya, itu bisa menyebabkan yang namanya polarisasi politik. Polarisasi politik adalah bukan sebuah, tapi sebuah kondisi atau sebuah fenomena di mana masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang sangat ekstrim, yang dimana setiap kelompok itu membanggakan kelompok mereka sendiri secara ekstrim. Misalnya secara ekstrim. Lalu karena terbelahnya dua kelompok dan bagaimana mereka mendukung kelompoknya, tidak ada ruang berdiskusi secara moderat di sana, atau bisa dibilang bisa melihat dari dua sisi gitu. Tidak, intinya mereka akan berdebat terus sehingga tidak akan mendapatkan sebuah hasil yang bagus. Contohnya seperti apa ya, kalau misalnya kita balik lagi ke pemilu 2024, polarisasinya itu bisa kita lihat seperti kayak pendukung Pak Anies itu dibilang anak abah, pendukung Pak Prabowo dibilang oke gas gitu. Lalu tujuan penelitian ini kita melihat perkembangan politik identitas di Indonesia itu seperti apa, lalu cara mengimplementasikan Pancasila dalam politik identitas, praktik politik identitas itu seperti apa. Oke, saya akan review sedikit sejarah tentang politik identitas di Amerika pada tahun 1960-an. Itu dijelaskan dalam jurnal bahwa di Amerika itu orang yang berkulit hitam, orang yang memiliki aksen Spanyol dan lain sebagainya itu ditindas, dimarginalisasi. Lalu ada beberapa mahasiswa yang mendukung mereka, membentuk sebuah komunitas atau kelompok untuk mendukung orang yang ditindas dan dimarginalisasi, orang kulit hitam dan orang yang memiliki aksen Spanyol. Nah, dari situ kita bisa melihat politik identitas itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di belahan bumi yang lain. Itu sejarah sedikitnya. Dan metode penelitian di jurnal ini menggunakan metode deskriptif dan bersifat kualitatif kalau tidak salah. Dan itu melihat dari sumber-sumber yang ada, jurnal-jurnal yang sudah dibuat tentang yang berhubungan dengan politik identitas ini. Jadi hasil penelitiannya adalah politik identitas yang terjadi di Indonesia itu, konfliknya ya, itu sering terjadi karena agama. Karena agama itu dianggap sebuah substansi bagi kelompok tertentu.
bisa kita lihat kalau misalnya ada pilkada-pilkada, masyarakat itu seperti terkena efek psikologis karena mereka cenderung melihat orang-orang atau calon-calon pemimpinnya dengan latar belakang agama mereka, suku mereka, ras mereka, dan itu terjadi di berbagai daerah. Terus faktor politik identitas yang terjadi di Indonesia itu ada 3. Heterogenitas suku, agama, dan budaya seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kebijakan otonomi, seperti orang-orang yang membuat kebijakan sendiri-sendiri, sehingga itu menyebabkan politik identitas. Kalau misalnya ada yang menambahkan, mungkin yang bagian kedua ini saya kurang memahami, tapi nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Yang ketiga adalah teknologi komunikasi dan informasi. Faktor yang ketiga ini menurut saya yang paling berperan terhadap berkembangnya politik identitas. Karena apa? Karena dalam praktiknya mereka menggunakan sosial media dalam mendukung kelompoknya dan untuk mendapatkan dukungan politik tentu saja. Karena dengan teknologi mereka bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang pulaunya terpecah-pecah ini. Nah, lalu kita flashback lagi sejarahnya seperti apa identitas politik ini. Pada zaman prasejarah, identitas politik itu berbasis kedaerahan. Mereka solid dan bersama dengan tujuan yang sama karena mereka ditindas bersama-sama karena waktu itu kita lagi dijajah. Masuk ke Orde Lama, pluralismenya tidak berkembang. Karena apa? Karena kekuatan-kekuatan politiknya bersentimen sara. Dan ada juga pertarungan ideologi antar para pemimpinnya pada saat itu, sehingga terjadi pertarungan politik kekuasaan. Pada masuk era baru, era Orde Baru, mereka nggak mau lagi terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Jadi mereka menekan yang namanya politik identitas, sehingga pluralismenya malah tidak berkembang lagi karena kita bisa melihat pelarangan-pelarangan buku atau diskusi-diskusi pada masa itu. Terus pada era reformasi ya seperti yang pada kita alami pada saat ini, politik identitas itu marak terjadi dan bahkan kadang tidak terkontrol karena muncul udah buzzer-buzzer gitu. Itu jelasnya ya, singkatnya. Oke, kita masuk implementasi nilai Pancasila untuk mengelola politik identitas. Yang satu, para masyarakat dalam politik identitas itu kan mereka sudah memiliki agamanya masing-masing. Jadi mereka bisa saling menghormati antar agama karena dalam praktik politik identitas itu kadang menyangkut soal agama. Kayak pemimpin ini mengikuti ini sesuai agamanya gitu. Jadi tidak ada yang namanya berlebihan, tidak ada yang namanya itu. Ya gitulah intinya. Sebagai orang yang memiliki agama seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa moderat dalam mendukung pemimpin kita. Yang kedua, kalau kita melihat masalah-masalah politik identitas yang terjadi, sering terjadi perdebatan di postingan-postingan yang mendukung kelompok tertentu, dan di situ di komentaran kita bisa melihat perdebatan-perdebatan mereka menghina, dan itu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila karena itu sudah melanggar yang namanya harkat martabat gitu loh. Dan kadang itu mereka menggunakan bahasa yang kasar dan tidak beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ketika pemilu terjadi, persatuan itu kadang menurut saya sering terlonggarkan. Karena apa? Ya karena polarisasi politik tadi secara ekstrim dan tidak ada ruang diskusi secara sehat. Yang keempat yaitu tidak ada yang namanya pendapat yang dihargai di antara kedua kelompok. Dua kelompok sibuk untuk mendukung kelompoknya sendiri, orang-orang yang dia pilih sendiri, tanpa menghargai sebuah diskusi yang sehat gitu loh. Yang kelima, keadilan sosial. Seharusnya ya saya tidak tahu sih keadilan sosial seperti apa. Ya segitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang pas. Terima kasih juga kepada Ibu karena tugas ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya ngomong 10 menit dan menurut saya itu lancar. Ini juga menjadi perkembangan bagi saya. Terima kasih Ibu, perbanyak lagi tugas seperti ini. See you next time.